Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Layan Channel bersama saya, Asep Badri Jaman. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para remaja yang cinta Quran, kami perkenalkan di video kali ini melanjutkan tayangan sebelumnya. Yang kita ketahui pada video sebelumnya kami membahas tentang idhar qad. Nah, sekarang coba kita akan memperkenalkan yang mungkin di pengajian-pengajian mushola, madrasah-madrasah, ya, kemudian juga di mana, di masjid-masjid mungkin ini belum dikenalkan. Tapi kalau di pesantren Quran khusus, di pesantren Al-Quran khusus itu mungkin sudah diperkenalkan, sudah dikaji, akan ada kurikulumnya dia. Tapi kalau di sekolah-sekolah atau di masjid-masjid, di madrasah-madrasah mungkin ini jarang diperkenalkan. Nah, kami perkenalkan, kami sampaikan untuk menambah referensi kita. Itu dengan disebut idhar id. Waduh. Video kemarin namanya idhar qad, sekarang ada idhar id. Alif za bertitik id. Oh. Idhar id apalagi ini? Nah, idhar id yaitu bila mana id ya, sekali lagi, idhar id yaitu bila mana id menghadapi salah satu huruf yang 6. Kalau qad mah menghadapi salah satu huruf yang 8, ini mah id mah menghadapi salah satu huruf yang 6. Apa saja itu? Satu, ketika id ke depannya ada huruf ta. Yang kedua, id ke depannya ada huruf zai. Oh, sama zai itu di qad ada, di id ada. Juga ketika id ke depannya ada huruf so, ya. Kemudian id ke depannya ada huruf ja, ada huruf sa, ja. Nah, ketika id ke depannya ada huruf yang 6 tadi, itu namanya idhar id. Apa? Idhar id, dibaca jelas idnya, ya. Itu yang harus kita perhatikan secara seksama supaya tidak gagal fokus dan tidak salah membacanya. Nah, ya, dibaca jelas artinya jangan diidghamkan, sama seperti qad kemarin, harus dibaca jelas, tidak diidghamkan. Ini pun sama, id harus dibaca dengan jelas, tidak diidghamkan, tidak dimasukkan. Coba masuk ke contoh sekarang supaya lebih jelas, ya. Apa contohnya? Nah, di Quran, sahabat-sahabat Quran, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang cinta Quran, baca Quran, pasti akan menemukan kalimat intabarro'a. Intabarro'a. Di hadapan lapan in itu ada ta, dibacanya tidak intabarro'a, tapi intabarro'a. Apa? Intabarro'a. Apa? Intabarro'a. Nah, itu dibaca jelas. Intabarro'a. Ya, kemudian contoh yang kedua, ada kalimat idzuyina. Kedepannya setelah id itu ada huruf zai. Tidak dibaca izzuyina. Tidak izzuyina. Tidak idghamkan. Tapi harus dibaca idhar. Namanya juga idhar id. Dalam definisinya, makanya idnya harus dibaca dengan sejentre-jentrenya, sejelas-jelasnya. Itu jangan disamarkan, jangan dimasukkan atau jangan diidghamkan, tapi harus dijelaskan, diidharkan. Kemudian sahabat-sahabat akan menemukan yang namanya kalimat insarrafna. Tidak dibaca isarrafna, tapi dibaca insarrafna, insarrafna, insarrafna. Oh, contoh itu akan mempermudah kita mencernanya, insya Allah, ya. Nah, gitu. Contoh selanjutnya, ada kalimat id dakhalu. Nah, ini id kedepannya ada,
itu kurang perhati. Kalau kita kurang kurang fokus, mungkin akan salah membaca. Makanya dalam bacaan Quran ada istilah khofi, ada istilah jali. Salah membaca atau membacanya samar-samar, itu jelas abu-abu. Itu ada khofi, hukumannya namanya. Ada jali, ya. Makanya harus betul-betul fokus, tidak malaweng, tidak ngelamun, tidak lalai. Nah, itu Quran, ya. Makanya sebaiknya yang sudah tertalar pun sebaiknya lihat Qurannya supaya kita lebih melihat tajwidnya dengan jelas, tidak samar lagi, gitu kan. Kemudian ada contoh yang lainnya, ada kalimat in sami'tumuhu. Setelah kalimat in ada sin ke depannya. Nah, tidak dibaca is sami'tumuhu, tapi in sami'tumuhu. In sami'tumuhu. Kalau di atasnya tadi in dakhalu, tidak in dakhalu, tapi in dakhalu. Nah, kemudian in sami'tumuhu. Nah, itu luar biasa, ya. Terakhir, contoh terakhir, ada kalimat ilja-ukum. Ilja-ukum. Tidak ija, tidak diidghamkan, tapi dijelaskan. Itu namanya idhar. Dibacanya betul-betul jelas ketika huruf if ke depannya ada huruf yang 6, yaitu ta, zai, so, da, sa, dan ja. Ketika menemukan huruf-huruf ini setelah lafaz id, mau tidak mau kita membacanya harus dibaca dengan jelas. Istilah tajwidnya idhar. Nah, mudah-mudahan dengan tambahan video ini kita makin jelas, oh ternyata Quran itu luar biasa. Makanya makin kita paham tentang ilmunya, kita makin tawadhu, kita makin menunduk. Ternyata luar biasa, ilmu itu tidak ada habisnya, ya. Ilmu itu tidak ada batasnya. Makanya kita harus terus semangat mencari ilmu supaya kita makin dewasa, makin bijaksana, tidak menyalahkan orang, ya, tidak merasa diri paling benar. Sebab ternyata setelah kita tahu ilmu ini dan kita harus mencari ilmu lagi, ternyata tajwid saja banyak hal-hal yang belum kita pahami. Nah, semoga lagi video ini akan menambah wawasan kita tentang bahasan idgham yang sebelumnya dibahas tentang idgham atau idhar ya, idhar sebelumnya ada idhar qad. Semoga bermanfaat. Semangat terus belajar, cinta Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.